Haula qaumun adha'u rabbahum. Mereka ini hakikatnya adalah sebuah kaum yang hendak untuk menghilangkan Rabb mereka. Tuh, semua sifat Allah dinafikan. Ujungnya lu mau bilang Allah nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari Akidah Wasithiyah ya. Sampai kepada perkataan Imam rahimahullah. Qadar udah ya? Qadar udah. Hah? Ya, itu secara umum. Sampai kepada perkataan Imam rahimahullah, wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Dan di antara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah sendiri tentang dirinya di dalam kitabnya atau sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentahrif juga menta'til, tanpa mentakif juga mentamthil ya. Jadi akhwat rahimakumullah, setelah sebelumnya Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan secara umum ya, secara global usul imannya para ahlus sunnah ini yang dikenal dengan nama rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Setelah menyebutkan itu secara umum, secara global, okay, kemudian beliau rahimahullah mulai merincinya ya. Yang pertama berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang menjadi rukun awal iman. Oke. Yang pertama mengimani, setelah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya wujud ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang diterima oleh semua kelompok, yakni tidak ada satu agama pun kecuali pasti mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya tuh kufar begitu, dulunya orang-orang kafir begitu. Oke? Kesyirikan yang terjadi pada mereka itu, atau kesyirikan yang terjadi pada mereka itu bukan berangkat dari mereka tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua mengimani keberadaan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengimaninya. Namun bagaimana konsep berimannya mereka terhadap Allah, nah itu yang bikin mereka syirik ya. Keliru mereka di dalam cara mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin mengimani Allah, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulanna Allah. Apabila kau tanya kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, saya mereka akan bilang Allah. Tuh, yani kaum musyrikin akan bilang Allah. Mereka mengimani keberadaan Allah dan kuasa Allah di dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Mereka jadi musyrik bukan karena tidak mengimani keberadaan Allah dan kekuasaan Allah, bukan. Tapi karena kemudian akhirnya di dalam mengimani Allahnya ini konsepnya keliru, salah. Harusnya di antara bentuk mengimani Allah, kau menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan tidak menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka meyakini keberadaan Allah, meyakini kuasanya Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Tapi mereka nggak mau menjadikan Allah satu-satunya sesembahan tuh. Berarti di dalam konsep mengimaninya yang akhirnya bikin mereka syirik, bukan karena mereka tidak mengimani keberadaannya. Ya, demikian. Tidaklah ada sebuah agama yang menolak ini, karena fitrah mengatakan keberadaan Allah dan kuasa Allah pada alam semestanya. Ya, barulah muncul agama-agama kesini-sininya mulhid itu, ateis, yang akhirnya menafikan keberadaan Tuhan. Ya. Nah, dan di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengimani apa yang Allah sebutkan
tentang sifat-sifat dirinya di dalam kitabnya atau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syekhul Islam rahimahullah langsung ke sini, larinya langsung ke pembahasan asma was sifat, karena ini yang menjadi banyak fitnah pada masa tersebut. Ya, banyak fitnah terjadi pada masa tersebut adalah bukan di dalam mengimani Allah dalam uluhiyah dan rububiyahnya, tapi di asma was sifatnya ini, bab ini. Makanya larinya langsung ke situ Syekhul Islam rahimahullah, ya. Dan mengimaninya dengan konsep yang tepat, tanpa mentahrif dan mentaktil, tanpa mentakyif dan mentamtsil. Mentahrif ini tahrif bahasa lain dari takwil, memalingkan artinya. Oke? Kemudian mentaktil artinya merusak. Ini satu sisi, satu kutub. Oke? Atau mentakif yang ini menjelaskan bagaimana detailnya, spesifiknya. Oke? Kesono yang akhirnya mentamsil, akhirnya menyerupakan, memisalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. No. Oke? Ini dua kutub yang bertentangan, tapi dua-duanya batil. Di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dua kutub ini, tahrif dan ta'til, kemudian takyif dan tamsil, ini dua kutub yang bertentangan tapi dua-duanya batil. Ahlus sunnah di dalam mengimani sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nanti diterangkan oleh Syekhul Islam berada di tengah selalu, ya. Ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita numirruha kama ja'at, kita melewatkan hal-hal tersebut sebagaimana datang, yakni menerimanya, menelannya sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ba'dama dzakara al-musannif rahimahullah al-usul allati yajib al-imanu biha mujmalatan, syara' yadhkurha ala sabil tafsil. Setelah al-imam rahimahullah menyebutkan usul-usul yang diwajibkan untuk mengimaninya, ya, ini rukun iman itu yang disebutkan sebelumnya, secara global, maka kemudian dia mulai masuk menyebutkan atau mengurainya secara terperinci satu persatu. Wa bada'a bil aslil awal. Al-Imam, yakni Ibnu Taimiyah, memulainya dengan rukun yang pertama, usul yang pertama, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia di sini menyebutkan bahwasanya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah wasafa nafsahu biha. Tuh, yang Allah sebutkan, yang Allah sifati dirinya dengannya, yakni Allah sebutkan di dalam kitabnya, ya. Awasafahu biha rasuluhu fi sunnatih, atau dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika bi an nuthbitaha lahu kama ja'at fil kitab wa sunnah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang keterangannya di dalam kitab dan sunnah, bi alfadhiha wa ma'aniha. Kita menetapkannya dengan lafaznya dan dengan maknanya. Tuh, dengan redaksinya dan dengan maknanya, ya. Min ghairi tahrif li alfadhiha wala ta'til li ma'aniha. Tuh. Tanpa kita memalingkan redaksinya, tanpa kita coba memalingkan redaksinya, dan tidak juga kita coba merusak maknanya. Wala tashbih laha bisifat al-makhlukin. Tidak juga kita mencoba menjelaskan detail spesifiknya sehingga kita menyerupakannya dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Wa an na'tamida fi itsbatiha alal kitab was sunnah faqat, dan agar kita hanya bersandar, okay, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah kepada kitabullah dan sunnah saja. La natajawaz al-Quran wal hadith. Tidak kita melebihi hal tersebut. Yani nggak ada sumber lain bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat Allah kecuali hanya Al-Quran dan Sunnah. Ya, li'annaha tauqifiyah, karena ini perkara yang sifatnya dogmatif, tauqifiyah, dogmatif. Sesuatu yang nggak ada kadar untuk akal bisa masuk di situ. Nggak. Ini semua info, dogma sifatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke.
Nah, juga dikatakan Al-Imam Al-Khalal. Imam Al-Khalal di dalam sunnahnya, beliau berkata, dari Walid ibnu Muslim rahimahullah, dia berkata, menjelaskan bahwasanya konsep demikianlah konsep para imam-imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman di dalam mengimani asma wa sifat. Oke? Walid ibnu Muslim rahimahullah berkata, aku telah bertanya kepada Sufyan, yakni Sufyan ibnu At-Tawri atau Sufyan ibnu Uyainah. Ini imam-imam ahlus sunnah, yang dimana para ahlus sunnah mengambil agamanya dari mereka. Wal Auza'i, dan juga al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Wa Malik, dan juga Imam Malik ibnu Anas rahimahullah. Wal Laits, dan Imam Laits ibnu Sa'ad rahimahullah. Min hadhil ahadits, aku telah bertanya kepada mereka tentang hadis-hadis ini, yakni hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, mereka semua berkata, yakni memberikan jawaban, numirruha kama ja'at, kita ngalirkan hadis-hadis itu sebagaimana datangnya, yakni kita nggak belok-belokin, kita ngalirkan hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya, yakni kita menerimanya as it came, sebagaimana itu datang, tidak kita coba belok-belokin kemana-mana, itu maksudnya. Ya, numirruha kama ja'at. Qala al-Khalal, Imam Al-Khalal berkata, hadza fi ahadits as-sifat, demikianlah sikap mereka di dalam menempatkan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa madhabus salaf, dan demikianlah konsep salaf di dalam mengimani asma wa sifat. Itsbat haqiqatuha wa nafyu ilmil kaifiyah, di mana mereka menetapkan hakikatnya namun menafikan ilmu tentang bagaimana kaifiyahnya, detail teknisnya, ya. Oke. Nah, kemudian diurai satu persatu oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Tadi dibilang tahrif, ta'til, iya enggak? Takyif, tamthil. Awas. Tahrif ini artinya dipalingkan. Dipalingkan, ya. Bahasa lainnya takwil. Bahasa lainnya takwil. Lihat. Huwa taghyir wa imalat asyai'i an wajhi, merubah atau mencondongkan sesuatu dari wajahnya yang seharusnya. Tuh. Oke? Yuqal inharafa an kulli an kadza idza mal, dibilang seseorang inharafa ketika dia mala, yakni seseorang mulai inharaf, yakni berpaling, mulai tersesat ketika dia mulai condong ke arah lain. Wa huwa naw'an, tahrif atau ta'wil demikian ada dua macam. Oke? Baik terjadi pada lafzan atau ma'nan. Tahrif ini bisa terjadi pada lafaz, pada redaksinya, yakni redaksi sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Bisa juga terjadi pada maknanya, redaksinya nggak dirubah, cuman maknanya diputar-putar, bisa itu. Tahrif itu begitu bentuknya, ya. Yang pertama misalnya tahrif al-lafz atau ta'wil al-lafz, ta'wil redaksi atau tahrif redaksinya. Wa huwa al-udul bihi an jihatihi ila ghairiha imma bi ziyadah kalimah aw harf aw nuqsani. Yaitu mulai memalingkan dari kalimat yang sebenarnya, redaksi yang sebenarnya datang dari Allah kah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan menambahkan kalimat atau mengurangi kalimat atau mengurangi huruf atau menambahkan huruf tuh. Redaksinya diedit untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Tujuannya begitu. Oke? Contoh, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, dia beristiwa, istawa. Beristiwa di atas arsy. Beristiwa pernah kita jelaskan, beristiwa yang kita pahami di dalam bahasa Arab, di mana sesuatu duduk di tempatnya, di tempat yang layak baginya. Oke? Sebagaimana raja duduk di tempatnya, di singgasananya, itu dia beristiwa di dalam bahasa Arab. Oke? Di posisinya yang dimuliakan, itu dia beristiwa di dalam bahasa Arab. Nah, Allah menggambarkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah, zat Ar-Rahman ini, dia beristiwa di atas arsy-Nya. Oke? Di atas arsy-Nya. Baik, yakni dia berposisi di situ.
Oke? Nah, kita nggak boleh ngobok-ngobok gimana istawanya Allah. Nggak, duduk kah, berdiri kah, pemiringnya, jangan. Shh, tuh, itu takyif, namanya masuk ke arah kaifiyah, detail teknis. Jangan, udah. Terima aja, dibilang istawa, maka dia istawa di atas arsy. Udah. Ya? Nah, ini kaidahnya Imam Malik rahimahullah di sini tepat. Yang namanya istawa di dalam bahasa Arab, maklum, kita faham. Istawa itu kayak gimana kita faham, udah. Oke? Mengimaninya, yakni mengimani Allah istawa wajib. Kenapa? Allah bilang di dalam Al-Qur'an. Al-kaif, adapun detail teknisnya bagaimana beristiwanya Allah, maka majhul, nggak kita ketahui. Wallahu a'lam, udah. Wasu'al anha, dan mempertanyakannya, memperdebatkannya, itu bid'ah. Itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para salaf. Mereka menerima kabar itu dah sampai situ aja. Itu maksudnya numirruha kama ja'at. Kita mengalirkannya begitu aja sebagaimana kabar tersebut datang. Zain? Nah, sebagian kaum mentahrifnya. Nih lagi kita bahas kan, tahrif atau takwil. Dan takwil itu ada dua. Entah di lafadznya atau redaksinya, entah di maknanya. Contoh yang diredaksinya, contohnya adalah ketika dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, dia beristiwa di atas arsy. Oke? Nah, mereka nggak mau terima bahwasanya Allah beristiwa. Nggak mau terima ini. Mereka mesti memalingkan maknanya itu. Oke? Memalingkan istiwa ini. Kenapa? Karena istiwa buat konsep mereka ini nggak diterima. Istiwa itu sifat makhluk. Masa Allah punya sifat makhluk? Begitu katanya. Oke? Akhirnya mereka memalingkannya. Nah, redaksinya dimainin. Istawa di sini jadi istaula. Tambahin lam. Istaula yang ini dia berada dan berkuasa mengatur. Wali istaula itu artinya begitu. Oke? Akhirnya ngerubah isi Quran nggak? Allah bilang istawa, kenapa itu bilang istaula? Tahu? Oke? Kenapa? Karena mereka nggak mau terima kalau dikata istawa. Ini nggak sesuai sama konsep mereka. Allah nggak boleh bersifat sebagaimana sifat-sifat katanya mah ngakunya mau mensucikan Allah, padahal mah mau ngerusak sifat Allah. Dia justru kabar-kabar yang datang dari Allah sendiri tentang sifat-sifatnya malah dirusak. Ya? Fazadu fil ayah harfan. Akhirnya mereka nambahin satu huruf di ayat itu. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka wal malaku. Safa. Ja'a rabbuka. Dan datanglah Rabbmu. Tuh, datang. Allah menyebutkan. Berarti di antara sifat Allah, oke, di mana Allah datang. Udah, kenapa? Allah yang nyebut. Iya kan? Ini sifat fi'liyah, ingat kan itu? Sifat ada sifat dzatiyah, sifat zat Allah, ada sifat aktivitas fi'liyah, ya, yang Allah lah. Waja'a rabbuka. Tuh. Mereka nggak mau terima itu, karena apa? Mereka nggak mau terima sifat tersebut, bahwa sifat tersebut hanya bagi makhluk. Masa Allah datang dan pergi? Allah ada di mana-mana, begitu. Iya kan? Nggak mau terima itu. Nah, mereka palingkan lagi nih, wajah rabbuka gimana supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka dan konsep mereka nih, iya kan? Ditambahin satu kata, wajah amru rabbika. Dan datanglah keputusan atau perintah Rabbmu. No, jadi yang datang bukan Rabbmu, tapi al-amru, keputusannya atau perintahnya. Tuh, iya kan? Fazadu kalimat, di sini mereka menambahkan satu kata, ya. Seperti firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan ucapan yang jelas. Kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu. Tuh, berarti Allah yang ngomong. Nanti di bahasa Arab, posisi harokat ini menunjukkan posisinya di kalimat. Dia subjek kah? Dia objek kah, gitu, kelihatan dari U-nya atau A-nya. Kalau dia objek, dia A. Kalau dia subjeknya, dia U. Paham? Nah, kallamallahu. Tuh.
Allahnya berarti Allah subjek, Allah yang berbicara. Allah berbicara tuh. Musa, kepada Musa, Musanya mansub, berarti objek yang mukhotob yang diajak bicara oleh Allah. Ini mereka nggak terima. Masa Allah ngomong kan sifat makhluk. Tuh lihat, capek nggak sih sebenarnya para ahli takwil? Setiap kali datang sifat Allah, aduh, mesti kita cari nyalik larinya kemana? Begitu kan? Sampai akhirnya para ulama bilang, mereka sampai ngarep-ngarep, andai nggak ada ayat dan hadis yang ngomongin sifat Allah, sehingga kita nggak usah repot nyari takwilnya. Tuh, ribet gak lu bikin agama sendiri aja sono? Mau ngedit sih, ribet gak? Setiap kali datang ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang asma dan sifat, mereka pegel. Kenapa? Karena mereka langsung draining, mereka langsung capek, langsung keisap energinya. Aduh, ada lagi beginian nih. Kita mesti cari takwilnya apa. Ntar kalau ada bantah gini, kita mesti siapin bantahannya gimana. Kita mesti siapin bantahannya. Capek gak? Iya gak? Terus sekarang, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa taklima. Nah, ini nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena Allah nggak yatakallam. Allah nggak mungkin berbicara. Berbicara ini sifat makhluk. Yang berbicara makhluknya, Musanya berbicara, bukan Allahnya. Tuh, maka dirubahlah harokatnya. Tuh, jadi wa kallamallaha Musa taklima. Tuh, Musa pun berbicara kepada Allah. Tuh, pantas kalau Musa yang ngomong mah, Musa mah ya makhluk bisa ngomong. Gitu. Akhirnya diedit Quran supaya menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Dapat ya? Itu diantara tahrif di lafaz, di redaksi. Oke? Ada tahrif di makna. Ada tahrif di maknanya. Oke? Bukan di redaksinya. Oke? I'ta al-lafaz ma'nan lafdhin akhar ka qaulil, memberikan kepada sebuah redaksi makna yang lain. Makna yang nggak seharusnya buat dia. Contoh, sesungguhnya makna rahmat hakikatnya adalah iradat al-in'am, kehendak untuk melimpahkan nikmat. Ketika dikatakan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat, masa rahmat mah sifat makhluk, rahmat kesian mah itu sifat makhluk. Tapi rahmat yang ada pada Allah maksudnya apa? Bukan rahmat kasih sayang artinya, tapi apa? Keinginan untuk memberikan dan melimpahkan nikmatnya. Tuh, itu kan. Padahal punya keinginan berarti kan. Tuh, terus kalau mau dikorek terus, berarti Allah punya keinginan. Keinginan sama kayak makhluk. Ayo lu gimana lu? Nah, tuh, kalau kita mau korek terus, iya kan? Iradatul in'am, katanya begitu. Ya? Inna ma'nal ghadab iradatul intiqam. Dan ketika ada sifat-sifat Allah ghadab, murka, yang ini disebutkan di dalam nas bahwasanya Allah memiliki kemurkaan, yaghdab, Allah marah. Tuh, marah kan sifat makhluk. Enggak lah, masa Allah marah, begitu kan? Ya udah, ditafsir, ditahrifnya, dipalingkannya apa? Iradat al-intiqam, kehendak untuk membalas. Tuh, katanya begitu, bukan Allah murka memang makhluk, murka mah katanya begitu. Berarti kalau mau kita korek lagi, kehendak untuk membalas, ya berarti Allah berkehendak ya. Kehendak bukannya makhluk juga. Ayo lu. Terus akhirnya jadi ingat tasalsul. Ingat tasalsul? Infinite regress. Ya? Mundur terus nggak habis. Ya? Sebagaimana kata yad, tangan Allah ditafsirkan menjadi kudroh. Tuh lihat, yad itu tangan artinya. Cuma masa Allah punya tangan, begitu kan? Ya udah, gimana dong? Tafsirannya yad ini apa? Kekuasaan, artinya begitu. Iya gak? Dapat difahami itu ya? Itu bentuk takwil, entah takwil pada tahrif, oke? Tahrif atau takwil ini entah pada redaksi, entah pada makna. Oke? Nah, semua ini kemudian masih di satu kutub yang sama
Entah mereka mentatil. Tatil artinya atal. Atal ini kosong atau rusak. Albab atlan. Tuh, gerbang ini rusak. Tuh kalau pengumuman di kalau ya. Ta'til ini bahasa lain yang kita biasa dengar sebagaimana ta'wil tadi, yang kita dengar tafwid. Yang sering kita dengar. Tafwid, Syekh Al-Albani bilang al-jahl hakikatnya. Oke? Mereka nggak mau ngerubah redaksinya. Oke? Maknanya juga mereka nggak mau rubah. Tapi dinisbahkannya kepada Allah, mereka nggak mau. Wallahu a'lam. Gitu, tafwid. Jadi ketika dikatakan yadullah, tangannya Allah, oke? Mereka bilang, yad artinya apa? Tangan. Dia nggak mau ngerubah. Yadullah artinya tangannya Allah. Maknanya apa? Tangannya Allah maknanya. Oke? Cuma, oh berarti Allah punya tangan? Udah. Mereka nggak mau bilang. Mereka menyerahkan semua makna dan maksudnya kepada Allah Subhanahu. Udah nggak tahu deh, wallahu a'lam aja. Tuh, itu namanya tafwid. Kata Syekh Al-Albani, yang kayak gini hakikatnya al-jahlu, jahil. Nggak mungkin Rasul nggak paham apa arti kata yadullah, tuh nggak mungkin. Paham nggak? Oke? Karena saking takutnya ini kalau misalnya kita bilang ya tangan adalah tangan, wah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya tangan. Ya udah, kalau kita palingkan tangan menjadi kuasa, masa begitu, Rasul aja dulu nggak bilang bahwasanya itu artinya kuasa, begitu. Ya? Akhirnya gimana dong? Ya udah deh, serahkan aja kepada Allah maknanya. Jadi nggak tahu deh itu artinya apa maksudnya. Gitu. Itu tafwid. Akhirnya mentaktil, itu taktil maksudnya. Akhirnya ngerusak asma ngerusak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu. Ya. Nafyus sifat anillah Subhanahu wa ta'ala, ujungnya akhirnya dengan itu malah dia menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah udah mention Allah punya sifat, di antara sifatnya Allah punya tangan. Tuh. Dinafikan akhirnya, dirusaklah sifat-sifat Allah. Wal farq baina tahrif wa ta'til anna tahrif huwa nafyul ma'na as-sahih alladhi dallat alaihi an-nusus wa istibdaluhu bi ma'nan akhar ghair sahih. Wa ta'til huwa nafyul ma'na as-sahih min ghair istibdal lahu bi ma'nan akhar ka fi'lil mufawwidah, seperti kelompok mufawwidah gitu. Ya, bedanya sama takwil tadi adalah takwil tadi main-main di dalam redaksinya atau di dalam maknanya. Ta'til atau tafwid, dia nggak mau main redaksi, nggak mau main di nah, tapi ketika mesti dinisbahkannya kepada Allah, dia nggak mau. Jadi wallahu a'lam artinya apa, gitu. Ya, itu satu sisi yang mencoba merusak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum yang mentahrif atau takwil, kemudian akhirnya mentaktil, mereka merusak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kutub satunya, yang merusak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mereka takyif. Takyif ini kaifa, menyebutkan bagaimana yang how. Yuqal kayyafa syai'a idza ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumatan. Tuh, dikatakan seseorang menerangkan teknis sesuatu, caranya sesuatu. Tuh. Fatakyif sifatillah huwa ta'yin kaifiyatiha wal hay'ah allati takun 'alaiha. Tuh. Adapun mentakyif sifat-sifat Allah maksudnya adalah menjelaskan dengan detail bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya. Wa hadza la yumkin, dan hakikatnya tindakan tersebut nggak mungkin, mustahil lil bashar, bagi para manusia. Li'annaha mimma sta'thara Allah taala bi ilmihi, dikarenakan itu diantara hal yang Allah sembunyikan keilmuannya, fala sabila ilal wusul ilaihi, maka nggak mungkin manusia bisa tahu detail teknisnya demikian. Lianna sifat tabi'ah lidzat, dikarenakan hakikatnya sifat ini kan mengikuti zatnya. Zat Allah nggak kelihatan, maka sifat-sifatnya juga kita nggak bisa ngelihat, ya kan? Jadi pembicaraan tentang sifat itu far'un anil kalam fi dzat, itu merupakan cabang dari membicarakan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mesti dijaga hak-hak Allah di situ. Yang pertama berbicara tentang sifat, sebagaimana Allahnya
termasuk hal yang tidak terlihat, maka sifatnya juga kita nggak bisa melihatnya. Oke? Tapi kita bisa mengetahuinya hanya sebatas apa? Sebatas apa yang Allah kabarkan pada kita. No. Sifat-sifat Allah mesti kita jaga kehormatan dan keagungannya sesuai dengan apa? Sebagaimana Allah sebutkan sifat-sifatnya tersebut. Dan nisbahkan semua bentuk keagungan dan kesempurnaan hanya pada zat itu. Tangan, ya udah tangan. Allah yang nyebut tangan, tangannya Allah. Iya, berarti Allah punya tangan, Allah punya tangan. Kaifa, no. Bagaimana tangannya? Maka kita katakan baru wallahu a'lam. Tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Tuh. Wajah Allah gimana? Wajah yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Tuh. Itu kita ahlus sunnah, ya. Ini mereka mencoba mengurai detail teknisnya gimana. Dan itu hakikatnya nggak mungkin bagi para manusia. Oke? Zat la yumkin lil bashar ma'rufa kaifiyatuha. Kadzalika sifatuhu subhanah la tu'lam kaifiyatuha. Sebagaimana zat Allah itu nggak mungkin para manusia dapat melihatnya, mengetahuinya. Oke? Demikian juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita mengetahui detail teknisnya gimana. Lihadza lamma su'ila al-Imam Malik. Dari situ, ketika Imam Malik rahimahullah ditanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Ditanya kepada Imam Malik, istiwanya Allah ini gimana sih? Tuh. Ya kan? Faqal, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum, yang namanya istiwa itu kita ketahui sebagaimana bahasa Arab istiwa. Wal kaifu majhul. Adapun detailnya bagaimana Allah beristiwanya, wallahu alam, majhul, itu nggak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah beristiwa wajib. Kenapa? Allah sebut di Al-Qur'an. Maka kita wajib mengimaninya. Wassu'alu anhu, namun mencoba mempertanyakannya, ngorek-ngorek sebelah situ, itu bid'ah. Ya, sesuatu yang Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam nggak pernah lakukan, hanya menerimanya begitu saja. Wa hadza yuqal fi sa'iris sifat. Nah, kaidah demikian diterapkan di seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu takyif tadi, ya. Ya, ini mencoba menjelaskan detailnya gimana, istiwa gimana sih, tangan Allah gimana sih, gedenya segimana, ukurannya segimana, warnanya apa, bentuknya kayak gimana, tuh nggak boleh, ya, nggak boleh. Allah nggak mengkhabarkan hal tersebut, udah kita terima saja bahwa Allah memiliki tangan, udah, ya kan? Allah wajahnya gimana, Allah istiwanya gimana, Allah aktivitasnya gimana, wallahu a'lam, udah kita hanya pahami sebagaimana bahasa kita pahami di dalam bahasa Arab. Adapun bagaimana itu pada Allah, maka wallahu a'lam. Dan kemudian tamtsil diserupakan dengan dengan makhluk. Setelah takyif akhirnya jadi tamtsil dong. Seseorang kalau udah menggambarkan bagaimana bentuk zat Allah Subhanahu wa taala, oke? Akhirnya mulai menyerupakan Allah dengan suatu makhluk kan? Iya kan? Iya kan? Besarnya segimana, apa, sesuatu yang makhluk akhirnya. Ya, huwa tashbih bi ayyuqal inna sifatillah mithla sifatil makhlukin. Ketika dikatakan sesungguhnya sifat Allah sebagaimana sifat makhluk. Ya? Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Nah, maka dikatakan di dalam sifat-sifat Allah itu seperti sifat-sifat kita, atau sesuai dengan sifat-sifat kita, atau sama dengan sifat-sifat kita, itu tamtsil. Ketika seseorang mengatakan gitu, sifat-sifat yang ada pada Allah itu sama seperti sifat-sifat yang ada pada kita, sesuai seperti sifat-sifat yang ada pada kita, tuh. Itu tamtsil. La yuqal inna dzatallah mithl au syibah dzawatina. Nggak boleh maka dikatakan demikian. Sebagaimana nggak boleh juga dikatakan bahwasanya zatnya Allah itu sama seperti zatnya kita. Nah, fal mu'min al muwahhid, maka seorang mukmin dan dia ahli tauhid, yuthbit as-sifat, mereka mengisbat atau menetapkan adanya sifat-sifat Allah kullaha, semuanya, alal wajhil laik, dengan bentuk yang sesuai, bi'azamatillah wa kibriyaih, dengan seluruh keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Wal mu'attil, adapun kelompok yang mentaktil tadi, yanfiha wa au yanfi ba'daha. Mereka menafikan sifat-sifat Allah atau menafikan sebagian-sebagian sifat Allah. Adapun al-musyabbih al-mumatsil, adapun para kaum musyabbihah atau mumatsilah, okay, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yuthbituha ala wajhin la yaliku billah. Mereka menjadi musyabbihah dan mumatsilah karena mereka menetapkan sifat-sifat Allah dengan sebuah bentuk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yalik bil makhluk. Yang mereka gambarkan tersebut dan mereka serupakan justru layaknya hanya bagi makhluk. Dapat ya? Konsep kita di dalam asma wa sifat. Pokoknya sifat itu ada sifat zat, Allah berbicara tentang zatnya, tentang fisiknya Allah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, tuh, tentang zat. Atau tentang fi'liyah, tentang aktivitas yang Allah lakukan. Allah datang, Allah turun, ada di dalamnya. Ya kan? Allah murka, Allah tertawa. Ya kan? Allah ghadib, murka tadi disebut, ya. Allah istiwa. Ya kan? Dan lain-lain. Semua kabar nas itu kita terima sebagaimana datangnya. Tapi tidak kita mempertanyakan bagaimana detail teknisnya. Kaidahnya di satu ayat itu, laisa kamitslihi syai'un. Satu sisi memang tidaklah sesama, tidaklah semisal dengannya satu hal pun. Oke? Tapi di sisi lain, wa huwas sami'ul basir. Tapi ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Oke, tidak kita katakan dia sama dengan satu hal pun. Tapi kita tetapkan sifat-sifat padanya sebagaimana Allah sebutkan sifat-sifat pada dirinya. Dia maha mendengar, dia maha melihat. No. Okay? Orang-orang yang menyimpang dengan hujah mau mensucikan Allah supaya tidak menyerupakannya dengan makhluk, akhirnya sifat-sifat yang Allah sebutkan juga ikut disuci, ikut dibersihin juga sama mereka, ikut ditolak. Akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan sebagaimana yang dikatakan pada masa terdahulu, haula qaumun adha'u rabbahum. Mereka ini hakikatnya adalah sebuah kaum yang hendak untuk menghilangkan Rabb mereka. Nah, Allah bilang Allah punya tangan. Bilang Allah punya tangan enggak? Enggak punya. Tuh. Allah bilang Allah beristiwa. Allah beristiwa enggak? Enggak. Allah enggak beristiwa, makhluk. Allah datang tuh. Ente terima enggak Allah datang? Enggak, datang makhluk katanya. Allah marah katanya. Tuh. Ente terima enggak Allah marah? Enggak, Allah enggak marah. Tuh. Semua sifat Allah dinafikan. Ujungnya lu mau bilang Allah enggak ada. Karena sesuatu yang exist, yang maujud, maka dia harus punya sifat. Ngerti enggak? Sesuatu yang ada, emang ada gitu, bukan nggak ada, bukan Oke? Di antara syarat dasarnya adalah di mana dia harus memiliki sifat, karena dia ada. Kalau semua sifatnya dinafikan, maka hakikatnya kau mau menafikan keberadaannya. Tuh, lu mau bilang Allah nggak ada. Dapat ya? Inilah yang dibisikkan syaitan kepada Jaham bin Safwan dulu awal-awalnya yang mulai ngerusak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innahal wujud al mutlak. Pokoknya wujud mutlak, pokoknya ada aja tuh, berkeras dengan bahwasanya Allah ada aja. Cuman nggak ada sifat-sifat sama sekali. Tuh. Ya. Akhirnya menyimpang. Sekali lagi itu, pahami ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un. Oke. Allah tidak sesuai dengan satu hal pun. Oke? Tapi ketika kita bilang Allah tidak sesuai dengan satu hal pun, bukan berarti maknanya juga kita menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan atau disebutkan Rasulnya. Kita tetapkan. Makanya wa huwas sami'ul basir, dan dia adalah zat maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana Allah sebutkan, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Gitu. Mereka nggak terima. Masa Allah mendengar mah makhluk. Masa Allah melihat mah makhluk, tuh dipalingkan semuanya, ditakwil semuanya. Ya, Ahlus Sunnah di tengahnya di situ. Ya. Kemudian lagi, kalimat yang sering disebutkan sebenarnya di dalam nas itu tamthil, bukan tashbih. Oke? Bukan tashbih. Tashbih ini somehow kalau ada benar, ini Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan. Tamthil yang makanya Allah menafikan darinya tamthil, memisalkan, menyerupakan, serupa. Oke?
Bukan tasbih. Tasbih mah yakni ada sisi kesamaan tapi nggak totally sama. Itu tasbih. Tapi tamthil totally sama. No, serupa. Dapat ya? Ini Syekh Utsaimin sebutkan. Yang dinafikan di dalam nas itu tamthil, bukan tasbih. Makanya Allah bilang laisa kamitslihi itu. Tamthil, bukan laisa kasyibhihi. Oke? Dapat ya? Cuman memang ahli bikin, kita urai lagi. Kenapa? Karena ketika ada sedikit kesamaan, sisi kesamaan, sisi sama ya. Misal dikatakan Allah punya tangan, tuh. Sebagai tangan, gimana tangan pada Allah? Ya tangan, kita tahu kan tangan pada kita buat apa, tangan pada makhluk buat apa, kita tahu kan. Nah, itu ada pada Allah. Tapi bentuknya gimana? Maka wallahu alam. Tuh, ini kitab Syibah mengatakan Allah ada sisi syibah. Oke, kesamaan dengan yang ada pada makhluk, yang kita menggambarkan tangan pada makhluk. Kita tahu kan tangan pada makhluk seperti apa. Tapi tangan pada Allah, maka wallahu a'lam kayak gimana tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaannya. Tuh. Jadi syibah somehow, tashbih somehow, itu ada nggak salahnya juga sebenarnya. Kaki, Allah punya kaki kan? Wada'allahu qadamah, Allah menaruh kakinya di perut neraka dan diinjek neraka sampai belipet, dan neraka berkata hasbuk, hasbuk. Tahu kan hadis itu? Z? Itu berarti kaki kan? Kaki Allah gimana? Kaki. Kaki kayak gimana sih? Kaki sebagaimana yang ada pada makhluk. Kaki digunakan untuk berjalan, digunakan untuk menginjak. Tangan digunakan untuk meremas, menggenggam. Yang ada pada makhluk. Nah itu ada juga pada Allah. Tapi kakinya Allah kayak gimana? Bentuknya, besarnya, ini wallahu alam. Kaki yang sesuai dengan seluruh keagungan dan kesempurnaan. Tuh. Syibah, tashbih, ada sisi kesamaan. Yang ini berarti sebagaimana makhluk punya tangan, Allah pun punya tangan. Kita tahu tangan makhluk, tapi tangan Allah kayak gimana kita nggak tahu. Wallahu alam. Sebagaimana makhluk punya kaki, Allah pun punya kaki. Sebagaimana makhluk punya wajah, Allah pun punya wajah. Ada sisi syibah nggak? Ada sisi mirip nggak berarti? Iya kan? Cuman yang bentuknya pada Allah, wallahu alam. Allah bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Jadi Syekh Utsaimin bilang, tasbih itu sebenarnya nggak salah-salah amat. Yang salah tamthil. Tamthil menyerupakan. Kalau dibilang, pokoknya tangan Allah seperti apa? Tangan Allah adalah seperti. Tangan bentuknya demikian, demikian, demikian. Nah, dia menyerupakannya dengan makhluk. Oke? Kaki Allah seperti mana? Kaki Allah seperti ini tuh, menyerupakan. Nah itu salah. Makanya dinafikan misal di Al-Quran. Laisa kamitslihi, bukan kasyibhihi. Oke? Cuman karena ahli bid'ah, ahli kalam menggunakan istilahnya tasbih, tapi yang dimaksudkan adalah tamthil. Akhirnya kita juga mengalir menggunakan istilah tasbih itu. Gitu ceritanya. Oke? Makanya mereka menuduh kita adalah kaum musyabbihah, menuduh Imam Ahmad bin Hanbal musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Karena Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat yang ada pada Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan. Tuh berarti menyamakannya dengan makhluk, musyabbihah. Tuh. Karena mereka pakainya redaksinya itu tasbih, akhirnya kita ngalir pakai tasbih juga gitu. Sebagaimana istilah juga yang ada pada itsbat dan nafi. Itsbat dan nafi ini istilah yang berjalannya tadinya dari para ahli kalam, dari bukan istilah yang ada pada nas. Di nas itu lebih menggunakan istilah takdis dan tasbih. Oke? Takdis dan tasbih. Takdis dan tasbih itu untuk menegaskan makna nafi. Takdis atau tasbih itu menegaskan makna menafikan dari Allah hal-hal yang tidak layak baginya. Oke? Di seberangnya menggunakan makna tahmid. Tuh, sanjungan, menyanjung Allah itu diterapkan untuk makna itsbat, maksudnya menetapkan bagi Allah apa-apa hak hal-hal yang layak baginya. Duh,
Istilahnya mah tadinya di nasma di Al-Quran dan hadis, istilahnya tuh untuk nafi itu tasbih dan takdis. Untuk isbat itu tahmid. Tadinya begitu. Oke? Yang dinafikan itu di kasus sifat Allah, yang dinafikan itu tamsil, bukan tasbih. Cuman karena berjalannya dunia pengetahuan dan kemudian dunia keilmuan dan kemudian terjadi diskusi, perdebatan dan lain-lain, seringkalilah akhirnya kita juga menggunakan istilah-istilah yang mereka gunakan, tujuannya untuk ihqaq al-haq, untuk menegaskan yang hak. Ya, dapat difahami itu ya? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih di asma was sifat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.